Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat? Oke, kita cek dulu. Semangat pagi. Oke, mantap ya. Oke, kita sebelum mulai, Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Yiyis. Oke, Yiyis. Kenapa Yiyis? Sakit. Oke, sambil dicek. Aditya. Siap. Alfi. Anggraini. Dek Sandi. Dede. Eva. Parlen. Piryal. Haipa. Imas. Isma. Muhammad Fahreja. Naila. Neng Nurul. Najla ya, oh ya. Nisrin. Raisa. Rezki. Ripka. Ripan. Selvi. Arin. Suci. Sazrina. Zahra. Oke, yang tidak hadir cuma satu orang. Ya. Sebelum kita mulai, silahkan dipersiapkan dulu diri kalian untuk belajar informatika pada kesempatan hari ini ya, supaya kita sama-sama nanti belajar informatika lebih semangat. Oke? Ya, sebelum kita mulai, berdoa dulu, silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Sebelum alangkah baiknya, sebelum berdoanya, kita berdoa mulai. Oke ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pelajaran kita berjalan dengan lancar ya, sampai nanti kalian bisa hasilnya bisa kalian peroleh dengan baik ya. Oke, untuk pada kesempatan kali ini ya, Bapak akan menyampaikan beberapa informasi, terutama materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai ke materi, sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu lagu kebangsaan Indonesia Garuda Pancasila ya, lagu wajib nasional. Silahkan. Nice. Ayo maju. Semangat ya. Maju dua. Garuda Pancasila, aku tak berkuku, Partai Proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila bersama, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, Garuda Pancasila. Tahu artinya Garuda Pancasila? Apa? Lambang negara. Kenapa harus menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Karena kita masyarakat Indonesia. Iya, karena kita masyarakat Indonesia. Mengembangkan apa? Lagunya. Ya, jadi intinya kita harus tetap sebagai rakyat Indonesia ya, harus menghormati lambang negara kita ya, yaitu Garuda Pancasila ya. Kita harus menghargai, menghormati lambang kita ya. Garuda Pancasila ada berapa?
Sila ada 5. Apa saja? Oke, itu ya. Kita pentingnya kita sebagai rakyat ya harus bisa menghargai dari lambang negara kita. Oke, yuk kita mulai belajarnya informatika ya. Sebelum memasuki materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Bapak akan bertanya dulu kepada kalian tentang materi sebelumnya ya, yang pernah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat? Apa saja materinya? Ya. Ya. Membuat 2 kolom. Apalagi? Sudah ya. Oke, itu ya. Jadi setting layout, format paragraf, insert picture, sama membuat 2 kolom. Masih ingat langkah-langkahnya? Oke, siap. Sebetulnya yang namanya kita belajar informatika itu di materi sebelumnya harus kalian ingat, karena akan terus digunakan pada materi-materi yang akan kita bahas selanjutnya ya. Oke, untuk materi sekarang seperti yang sudah kalian lihat di sini, yaitu materinya kita akan integrasi fitur lanjut Microsoft Word dan Microsoft Excel. Oke ya. Pernah belajar Microsoft Excel? Untuk apa? Untuk membuat data, program pengolah data angka ya, itu program Microsoft Excel. Oke ya, kita lihat. Nah, ini sekali lagi kita akan belajar tentang integrasi fitur lanjut Microsoft Word dan Microsoft Excel. Oke, nah Bapak akan menjelaskan dulu tentang tujuan dari belajar kita, kemudian materinya, nanti ada tugasnya ya yang harus kalian coba, tugas individunya, termasuk nanti kalian melaksanakan kegiatan praktek ya. Oke, tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang ada indikatornya dulu ya. Yang pertama, menjelaskan jenis dan fungsi penggunaan perangkat lunak pengolah kata. Kalian sudah tahu mulai dari cara membukanya, kemudian tadi juga sudah memahami cara membuka file, menyimpan file, sudah tahu kan? Setting layout, setting paragraf, itu sudah kalian pelajari. Kemudian memahami fitur yang digunakan dalam mail merge ya. Nah, ini ya, sekarang kita akan belajar tentang mail merge. Tahu apa itu mail merge? Tahu. Hah? Tidak tahu ya. Oke, nanti kalian akan Bapak jelaskan apa itu mail merge ya. Kemudian menggunakan fitur yang akan digunakan untuk membuat dokumen mail merge. Yang keempat, membuat dokumen tentang mail merge di Microsoft Word dengan integrasi data di Microsoft Excel. Jadi tugasnya untuk pembelajaran sekarang, kita akan membuat yang namanya mail merge, dokumen mail merge. Hanya saja nanti datanya kita ngambil dari Microsoft Excel. Itu intinya. Paham? Oke. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya melalui tayangan video. Nanti Bapak akan tayangkan videonya tentang Microsoft Word. Di sini peserta didik dapat menganalisis berbagai fitur integrasi Microsoft Word dengan Microsoft Excel dengan tepat. Ya. Berikutnya, setelah melihat tayangan video, nanti ada videonya. Peserta didik dapat membuat dokumen dan data di Microsoft Word dengan tepat. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat mampu mengintegrasikan data di lembar kerja Excel dengan data di halaman dokumen Word dengan tepat. Berikutnya, melalui pembelajaran dengan model project based learning, ya, peserta didik dapat mengaplikasikan mail merge untuk mengintegrasikan data di lembar kerja Excel dengan dokumen di Microsoft Word dengan baik, ya, dan aktif.
Kemudian yang terakhir, melalui pembelajaran dengan project based learning, peserta didik menciptakan hasil praktek dokumen mail merge pada Microsoft Word dengan baik. Oke, paham tujuannya? Jadi apa intinya? Bisa Menciptakan hasil praktik dokumen. Apa coba? Dokumen apa? Dari Microsoft Word dokumen? Apa? Dokumen apa? Mana tadi? Nah, ini apa ini? Dokumen mail merge. Ya. Oke. Nah, di dalam materinya nanti ini gambaran secara umum, kalian membuka aplikasi Microsoft Word, mengatur ukuran kertas, membuat dokumen utama, membuat data mail merge, integrasikan fiturnya mail merge dengan Microsoft Excel, kemudian menyimpan file, selesai. Itu ya. Pembelajaran hari ini kita materinya seperti ini. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ada tugas. Apa fungsi dari mail merge? Udah tahu belum? Belum. Oke. Sebutkan nama dan fungsi dari toolbar berikut. Ini ada use exciting list. Tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Jelaskan bagaimana cara mengintegrasikan data dari Microsoft Excel ke Microsoft Word. Nggak tahu? Oke, mantap. Oke, kalau tidak tahu, terima kasih atas perhatiannya. Oke, tidak apa-apa. Ya. Tidak tahu kan? Mantap. Kenapa tidak tahu? Karena baru mau belajar kan? Iya. Oke. Sambil menunggu, di sini Bapak akan menjelaskan. Nah, bagaimana kita membuat dokumen mail merge? Ya, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan ada sih. menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kita akan membuat dokumen mail merge yang akan kita integrasikan dari program pengolah kata dengan program pengolah Ini video ya? atau Video. dari Microsoft Oke. Word Ya. dengan Microsoft Excel. Oke, sebelumnya apa itu mail merge? Ya. Perhatikan, dengarkan. Itu adalah suatu fasilitas ataupun fitur di dalam Microsoft Word yang dapat digunakan untuk membuat dokumen secara massal atau berantai. Ya. Apa? Ya, fitur yang digunakan atau fasilitas di dalam Microsoft Word yang digunakan untuk membuat dokumen secara massal atau berantai. Ya. Paham? Oke, kita lanjutkan. Seperti membuat surat, label, piagam penghargaan, ataupun amplop, ataupun dokumen lainnya. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari tentang dokumen mail merge tersebut. Oke, langsung saja bagaimana cara menggunakan dokumen mail merge tersebut. Ya, langsung saja. Ini kita akan membuka dulu program aplikasi pengolah katanya, yaitu Microsoft Word. Kemudian klik dokumen. Nah, di dalam mail merge itu ada dua komponen yang harus kita ketahui, yaitu ada dokumen induk dan ada dokumen sumber atau sumber data. Di mana dokumen induk itu adalah data yang tidak bisa kita ubah, yang bisa
jenis kertasnya yang akan kita gunakan di sini saya kasih contoh menggunakan A4. Kemudian oke. Ini ya, sudah kita buat. Dan bagaimana di sini? Yaitu kita membuat surat dengan dokumen intinya. Ya, boleh piagam, boleh label, boleh amplop dan lain sebagainya. Sini contohnya kita akan membuat surat. Oke ya. Jadi seperti biasa, nanti kita akan membuat dokumen utama ya dengan menggunakan fitur mail dan ada sumber datanya menggunakan Microsoft Excel. Ini biar cepat. Ya, kenapa harus pakai Microsoft Excel? Karena datanya supaya lebih mudah dan lebih cepat. Karena memang sebetulnya selain dengan menggunakan Microsoft Excel, kita bisa menggunakan sumber datanya itu dari Microsoft Word ya. Oke, kita langsung saja di sini kita mencoba membuat surat ya. Ya, lebih cepat. Saya akan membuka contoh dari suratnya. Nah, seperti ini misalnya, di sini ada box surat, kemudian ada nomor, kemudian tanggal, kemudian ada nama atau alamat yang dituju. Di sini saya kasih contoh nama dan kelas, kemudian ada isi suratnya dan ada penutupnya. Oke, jadi di sini nanti yang harus membuat sumber datanya kita lihat di sini adalah pada bagian ini. Ini ada nama untuk nama dan untuk kelas. Oke. Oke. Nah, bagaimana kita membuat sumber datanya? Kita ngaco ya? Oh, di sini nih. Sumber datanya itu dari misalnya sebuah sertifikat ya. Nah, seperti ini atau piagam atau surat keterangan. Nah, maka sebetulnya karena mungkin bisa saja nanti datanya banyak, maka kita akan membuat data ini di dokumen yang berbeda atau di sumber data yang berbeda. Label juga bisa. Mana tadi? Nah, ini ya. Data. Ya, di sini kan ada surat keterangan diberikan kepada kemudian lahir di tanggal sekian. Nah, yang namanya tadi mail merge ya, yaitu jadi ada dokumen utama ya, di mana dokumen utama itu adalah dokumen yang tidak bisa kita ubah, hanya datanya saja yang bisa kita ubah, hanya data tertentu. Misalnya diberikan kepada, berarti di sini apa? Nama. Kemudian di sini tanggal lahir, tempat lahir dan tanggal lahir. Itu kan pasti beda-beda tiap nama, ya kan? Kalau seandainya datanya sampai puluhan, sampai ribuan, ratusan, itu kan lama kita ngetiknya. Makanya ada dokumen utama dan ada nanti dokumen sumber data. Ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, itu ya maksudnya. Jadi, nanti di sini contohnya yang ini ya. Kita akan membuat ini dokumen ini untuk sebagai sumber data. Nah, itu ya. Di Microsoft Excel. Bikinnya kita nanti di Microsoft Excel. Kita bisa menggunakan fasilitas Naves di dalam Microsoft Word. Oke, setelahnya tadi kita mengatur dari ukuran kertas, kemudian halamannya, orientasinya, marginnya, baru kita dapat menggunakan fitur mail merge pada menu mining. Nah, di sini ada beberapa fitur atau menu yang bisa kita gunakan. Di sini ada membuat amplop atau label. Kalau misalnya tidak, ya kita di sini ada fasilitas start mail merge. Ini kan tadi yang sudah saya jelaskan, kita bisa membuat dokumen atau surat, email message, amplop, label, directory, dan dokumen yang sudah ada atau yang sudah kita sediakan dengan format menurut kita sendiri. Jadi di sini sebetulnya bisa kita membuat beberapa dokumen mail merge. Karena misalnya amplop itu bisa tujuannya banyak, label juga bisa banyak, gitu kan. Maka dibutuhkan sumber data biar lebih cepat proses. Karena kalau satu-satu kita ketik satu-satu itu akan lama. Ya, oke. Nah, bagaimana kita membuat sumber datanya? Sebetulnya bisa kita cara membuat di Microsoft Word-nya dengan mengklik pada select recipient. Nah, di sini ada tipe new list. Nah, kita bisa memasukkan datanya
sebetulnya di sini. Karena ini akan memakan waktu yang lama, maka kita akan membuat sumber datanya pada program Microsoft Excel. Ya, jadi kita buka dulu program Microsoft Excel-nya. Ya, oke, ini seperti ini. Kita pilih new sheet. Nah, yang kita butuhkan apa datanya? Ya, kita lihat dulu dokumen intinya atau dokumen utamanya. Ya, ini yang kita butuhkan adalah ini, yaitu nama dan kelas. Maka nanti di dalam Microsoft Excel kita membutuhkan dua data tersebut. Maka langkah yang pertama yaitu kita membuat judul kepada kolomnya, yaitu nama, siswa misalnya, dan kelas. Oke, saya kasih contoh. Sini misalnya buat huruf nama misalnya, ya. Oke, misalnya ini, ya. Kemudian, ya. Ya, contoh ini ya. Ya, ini misalnya ya. Bingung tuh kan. Aduh. Dekil tuh, salah. Nah, dah. Aduh. Ya, ini cukup mungkin ada 10 klik pada select rest misalnya buat huruf nama misalnya. Oke, kelas kita isi. Nah, Dokumennya, dokumen sumbernya. Jadi setelah ini kita simpan dulu, nah, ya. Kita simpan. Misalnya kita buat simpannya di sini ya. Kemudian kita kasih nama misalnya data sumber surat. sumber data Oke, maksudnya. kita save. Kita ingat-ingat nama filenya, kemudian kita save. Sudah kita close, ya, karena sudah tersimpan Microsoft Excel-nya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana menggabungkan atau mengintegrasikan dari data tersebut atau data Microsoft Excel yang tadi kita sudah buat dengan dokumen merge ini. Nah, langkah yang pertama yaitu kita memilih yang tadi ya, ini ya. mailing. Kemudian Nah, ada sini ada select recipient, ya. Kemudian kita pilih. Nah, kalau tadi di dalam Microsoft Word kita bisa langsung membuat dokumen tersebut pada tipe new list, tapi kalau seandainya dari sumber data yang lain kita bisa menggunakan use and exciting. Nah, ini ya, use and exciting. Ini adalah membuat atau menambahkan sumber data dari dokumen yang lain. Sumber datanya tadi kita simpan di mana, kita harus ingat, ya. Oke, kita klik di sini. Nah, ini kan data sumber surat tadi sudah kita simpan, kemudian open. Nah, tadi kita buatnya di sheet 1, kemudian oke. Nah, berikutnya setelah ini apa yang harus kita lakukan agar data tersebut bisa muncul di sini? Ya, angka yang pertama kita hapus dulu titik-titiknya, kemudian di bagian ini adalah nanti kita isi dengan nama, ya. Oke, cara mengisinya bagaimana? Yaitu kita tinggal menyisipkan data yang tadi, ya. Dan di sini ada write and insert field, ya. Artinya kita menambahkan atau menulis fieldnya atau bagian judul kolomnya, ya, pada insert merge file. Nah, ini ya. Oke, kita klik. Nah, ini. Tadi kita sudah buat ada nama siswa di sini dan kelas. Kita masukkan lagi kelas. Nah, cirinya dari dokumen tersebut itu akan muncul tanda kurang lebih seperti ini, ya, kurungnya seperti ini, nama siswa, kemudian kelas. Ini menandakan dokumen tersebut sudah masuk ke sini. Ya, nama-nama yang kita sudah ketik sudah ada di sini, cuma yang muncul adalah fieldnya. Kenapa belum namanya? Karena kita belum mencoba mereview atau me-preview dari data tersebut. Oke, biar muncul namanya bagaimana? Ya, di sini masih tetap di menu mailing, kita klik pada preview result, ya. Ya, seperti ini, klik. Nah, muncul namanya. Kemudian kalau mau pindah,
dokumen yang lain ke data yang lain bagaimana? Ya, di sini ada tombolnya, ya, yaitu ini adalah untuk next record, kemudian untuk back atau previous record. Ini untuk ke bagian akhir dan ini kembali ke awal, ya. Kalau ada permasalahan bisa dicek, kemudian kalau mau langsung dicari mau nomor berapa, kalau sudah tahu kita bisa find recipient. Oke, ya, kita coba next dulu. Ada ya, datanya muncul seperti yang sudah kita ketikkan tadi pada Microsoft Excel. Nah, setelah ini Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Apa yang kalian dapatkan dari tampilan atau video yang barusan ditayangkan? Dapat dengan mudah memindahkan nama dari misalnya dari berbagai macam nama jadi gampang. Oh, iya, dari berbagai nama di Microsoft Excel lebih gampang dimasukkan ke dalam Microsoft Word. Oke, ada lagi? Oke, jadi intinya ya, kita membuat dokumen utamanya di Microsoft Word, kemudian nanti membuat sumber datanya dari Microsoft Excel. Ya, itu lebih mudah, lebih simpel. Ya, oke, paham? Paham ya? Oke, berikutnya. Jadi nanti tujuan kita ya akan membuat dokumen-dokumen seperti ini, kemudian kita mengintegrasikannya dengan Microsoft Word. Ya, dari tayangan video tadi ya, kalian lihat di sini ada beberapa fitur mail match ya, mailing ya. Di sini ada select recipient ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Oke, sambil gini aja ya, kita close aja videonya, nanti Bapak sambil menjelaskan secara demonstrasi ya. Lupa. Oke. Biar nanti Bapak sekalian jelaskan, sekalian nanti kalian membuat tugasnya, mempraktikumkannya, Bapak sekarang menjelaskan bagaimana realnya kita membuat dokumen pada mail merge tersebut. Oke? Ya, langsung saja Bapak akan menjelaskan dari tayangan video yang tadi biar lebih jelas, walaupun sudah dipahami sebetulnya di videonya sudah dikasih contoh. Di sini tugasnya nanti kalian sama membuat berbagai sumber data dari berbagai dokumen. Kita nanti akan membuat surat resmi, kemudian membuat piagam penghargaan, sertifikat, ya, kemudian surat undangan dan lain-lain, ya. Jadi nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya, kemudian kalian kerjakan dokumen utamanya, kemudian nanti kalian bikin sumber datanya di Microsoft Excel, integrasikan dengan menggunakan mail merge, ya, mail merge, kemudian simpan filenya, selesai. Paham? Kok kayak yang ngantuk? Yuk, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Mantap. Ulangi, tepuk semangat. Oke, mantap. Ya, itu dong semangat. Saya ngantuk. Udah pada makan belum? Sip. Oke, Bapak akan tampilkan Microsoft Word. Mana Microsoft Word? Word. Ya. Aduh. Oke. Kita buat. Nah, nanti di sini ada menu mailing tuh, ya. Ada menu mailing. Nah, di menu mailing ini, kalau kalian mau buat sumber datanya di Microsoft Word-nya, nanti ada select-nya di sini. Nah, ini kan ada tipe new list. Ya. Tipe new list ini adalah kita membuat sumber datanya di Word-nya itu sendiri.
ya. Nah, agar lebih cepat integrasinya atau datanya bisa lebih cepat, maka nanti kalian gunakan use an exciting list. Jadi kita akan menggunakan dokumen lain di luar dari Microsoft Word, ya, baik dari Excel, ya, ataupun dari Access, ya, itu. Nah, ini ya caranya. Apa ini? Ini naon ieu? Oke. Nah, kita coba buka dokumen Word-nya misalnya nih ya. Nah, misalnya nih. Ini kan ada tuh. Peringatan HUT RI ini pop surat, kemudian kepada ya teh. Nah, kalian harus bisa mengetahui oh ini teh apanya yang harus kita buat sumber datanya. Data apa saja yang harus kita butuhkan. Di sini yang dibutuhkan adalah berarti nama sama. Oke, berarti data itu yang kita butuhkan ya kan. Nah, kemudian ke bawahnya sudah ada. Jadi data-data ini yang kita butuhkan. Ya. Kita akan membuatnya nanti pada Microsoft Excel, ya. Kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Microsoft Excel. Nah, sini ya. Oke. Kita pilih blank workbook. Nah, tadi yang kita butuhkan adalah nama, ya. Oke, kita buat nama. Kemudian di sini tadi tempat atau alamat misalnya ya. Nah, kemudian kita ketikkan namanya ya, kalau misalnya ada 10, ada 100, ada puluhan. Tergantung jumlahnya tadi data yang akan kita sebar di suratnya. Itu kalau surat ya. Jadi nanti di sini namanya kalian buat sama alamatnya. Udah cuma gini aja. Ya nggak usah di format apa-apa. Nanti formatnya utamanya karena di dokumen utama di mana? Di Microsoft Word. Ya. Oke. Misalnya kita bikin ini lagi, anak lagi, Abdul, ya, Ahmad, ya, Dede. Oh, salah kan? Dede. Apalagi? Adit. Apalagi? Ripan. Oke, contoh. Alamatnya Depok. Apalagi? Pamukolan. Panumbangan. Apalagi? Cihaur. Apalagi? Walah jauh. Raja Pola. Apalagi? Wah, Panjalu pengen kesebut. Orang Panjalu. Salah dikentikna. Panjalu. Oh, Sukamulya. Nah, ini ya. Sudah kita buat ya, contohnya ya kalau mau banyak. Nanti ini dokumen di Excel-nya ini kasih dulu tanda ya, ini sebagai judul kolomnya. Ya, kita simpan dulu ya. Aduh, apa? Kita simpan dulu. Yeay. Terus ini sih. Kita simpan dulu di oke, mana ya? Biar sama di sini di PPL. Nah, kita kasih nama filenya misalnya
data surat. Nah, misalnya gitu ya. Kemudian klik tombol save. Ini kita close lagi Microsoft Excel-nya. Nah, kemudian di sini nanti kalian inputkan atau insertkan data-data tersebut di mana? Ya, kita nanti akan membuka menu mailing, kemudian select recipient, use and ya, exciting list. Kemudian pilih file yang tadi kita simpan. Nah, ini data surat. Tadi kita bikinnya di sheet 1, kemudian oke. Nah, ini kita hapus dulu. Oh, ini keyboardnya ada di sini. Oke, berarti alamatnya ya. Nah, oke, dihapus. Nah, kita inputkannya, masukkannya di sini. Tadi kita sudah menggunakan ini ya, as an existing list, ya kan? Kemudian filenya sudah ada, tinggal kita menginputkan atau menyisipkan data yang tadi. Cara menyisipkannya adalah di bagian write and insert field. Ya, ada insert merge field. Nah, nama, kursornya pindahkan ke sini. Nah, kan? Nama, kemudian insertkan lagi alamat. Ya, kenapa belum muncul? Karena belum di Nah, karena belum di preview result. Ya, oke, kita lihat. Nah, sudah ada di Depok. Next, ini next record tuh. Ani, Ana, Abdul, apalagi tadi Ahmad, Dede, Adit, Ripan. Ya, oke, bisa dipahami? Bisa. Jelas? Jelas. Oke. Oke. Kalau bisa dipahami dan sudah jelas, berarti sekarang kalian harus membuat dokumen MailMerge tersebut dengan mengintegrasikan datanya dari Microsoft Excel. Ya, di sini Bapak sudah membuat lembar kerja untuk kalian kerjakan. Ya, Bapak sudah menyiapkan, ada nanti yang formatnya seperti ini. Ini adalah contoh pembuatan undangan atau uleman dalam bahasa Sunda. Ya, undangan, uleman dalam bahasa Sunda. Kemudian nanti kalian juga akan membuat dokumen surat resmi seperti ini, ya, tuh ada. Ini tinggal nanti sumber datanya digunakan. Kemudian berikutnya adalah pembuatan piagam penghargaan atau sertifikat. Nah, di sini yang dibutuhkan ada di sini, ya kan? Berarti yang kita butuhkan nanti sumber datanya yang mana? Nama dan kelas, gitu. Kemudian, nah ada lagi. Mana tadi? Nah, kalau ini yang kita butuhkan sumber datanya nanti apa? Nah, kalau ini kan ada nama, kemudian lahir di tempat lahir dan tanggal lahir. Berarti kalau misalnya 3 sumber data, nanti di Excel-nya juga ada 3 sumber data, ya. Nah, berarti nama di kolom B-nya tempat, di kolom C-nya tanggal. Gitu ya. Paham ya? Oke. Silahkan disiapkan dulu sebelum kalian mengerjakan komputernya, supaya yang tidak nyala dinyalakan dulu. Oke, sudah? Sudah. Iya. Bisa dibagikan. KM mana KM? KM. Nih, ke belakang. Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2,
3, 4. Nah, 1 kapengkerkeun, 2, nah, berapa orang? 3. 3 orang. 1, 2, 3. 4 orang. 1, 2, 3. Ya, udah. 2. Oke. Sudah semua? Ada lebih yang lebih? Lebih. Oke. Silakan sebelum dimulai ada yang mau ditanyakan permasalahannya setelah kalian melihat LKPD-nya? Ada yang menanyakan nggak? Ada yang menanyakan nggak? Cara penggunaan. Nanti kalian di sini di LKPD-nya kalian ketikkan dulu semuanya, ya kan? Buka dokumennya biasa, ketikkan dulu sampai selesai formatnya harus seperti ini. Nanti baru kalian membuat mail merge-nya. Oke? Siap, ya. Silahkan kita mulai pengerjaannya. Bapak kasih waktu selama 30 menit. Tugasnya harus sudah selesai. Oke? Silahkan kita mulai pengerjaannya. Enggak? Kalau ada yang nggak bisa, silahkan kalian bisa menanyakan. Buka Microsoft Word-nya. Seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak sampaikan. Kemudian kalian ketik, ya. Ya. Ada? Iya. Surat keterangan. Ada enggak? Tuh 2, 3. Ini kan ada 5. Kayaknya yang ini nih. X ya. Yang X. Ini teh yang close. Close dulu. Ini close all tab. Nah, bukan aja dari sini. Kemudian ini ada. Iya. Ini teh. Nah, itu. Ya. Ini teh berarti yang ini nih aja. Itu put. Oke. Stop. Silahkan. Bahannya sudah Bapak sediakan, gambar dan lain sebagainya di sana. Nanti kalian tinggal setting gambarnya seperti apa, logonya masukkan, bingkainya masukkan, ya. Silahkan. Udah ada. Ada softback. Terus dulu yang bukan yang ini bukan yang X. Nah, gitu. Nggak ada, nanti yang masukin ini. Gambar ini bukan warna. Oh, gambar ini. Gambar. Ada di sana. Coba gerak di Explorer. Itu yang. Nah, itu. Gampang. Ya. Buat garis. Buat garis bisa pakai insert. Ini nih.
Apa ini teh? Nggak ada sih. Insert textbook ini mah bukan textbook. Nggak ada clip art. Oh ini nih save. Ya. Begini aja, nggak apa-apa. Oh, iya. Ya. Tuh, kita klik. Jadi tinggal save. Hapus. Hah? Second gambar. Kiri salib. Ininya di wrap tag. Nah, ini nih. Oh. Tinggal digeser. Di behind ada. Insert kalau gambar jangan open insert. Picture. Ya, membuat garis. Insert shape. Nah, ini. Nah, tuh. Nggak lempeng. Yang lurus. Tuh, bengkok, nanjak. Bingkai mah tinggal diinput kan. Tinggal dibingkain, gambarnya sudah ada. Nah, ini nih. Coba. Nah, ini kan ada bingkai. Nah, ini bingkai atas. Ini itu tinggal insert nantinya. Itu dalam bentuk gambar. Insert aja, insert picture, insert picture, insert picture. Nah, cari di yang tadi. Iya. Klik 2 kali. Nah, berarti yang atas dan yang bawah. Itu yang mana ya? Ini suratnya salah. Yang ini. Oh iya betul. Atas, bingkai atas, bingkai atas. Iya. Insert. Langsung. Tuh, tinggal geser. Tinggal atur. Cari itu dina insert. Close. Cancel dulu. Insert picture. Ini. Di sini nih. Nah, ini teh berarti bingkai atas. Kalau yang ini bingkai bawah. Yang ini kan ini bingkai atas, yang ini bingkai bawah. Tinggal insert, klik insert. Nah, tinggal atur. Ininya gini dulu. Ininya di klik dulu gambarnya. Nanti pilih ini ada behind text. Yang bawah sama. Tinggal memasukkan gambarnya. Ya. Satu aja garisnya, nggak apa-apa. Klik hapus, delete. Mana delete? Nah, delete ini deh. Garisan satu aja, insert, save. Terlempeng. Sok, luruskan. Kera. Ya. Klik aja gambarnya, jangan klik kamarnya. Klik. Udah muncul. Ini klik ini. Hey. Klik. Ini tuh format. Nah ini nih. Ini behind text. Ini klik gambarnya, praktek behind text. Atur gambarnya. Ini hey. Itu tinggal atur aja gambarnya. Ya. Iya.
Hah? Klik ke nomor tag behind tag. Nah, oke geser. Nah, gitu. Sudah belum? Tinggal bikin suratnya. Ya. Klik dulu gambarnya, format, wrap text, behind. Udah di ini. Apa ya? Udah di format. Formatnya Ini klik langsung behind. Ya. Ini juga sama. Tuh. Behind. Oh, bisa digeser. Ayo klik gambarnya. Sini nih. Ini. Cari, aduh nggak ada. Yes. Objek, select objek. Oh. Ya. Sok apa? Gambar Pak. Insert picture. Cari gambarnya di folder yang tadi yang sudah disiapkan. Gimana nih? Keyboardnya enggak nyala. Aduh neng punten. Bentar. Ya. Aduh. Keyboards. Itu di. Nah. Sip. Aduh. Neng, paling neng, salit neng. Kita porsi. Aduh. Susah. Aduh. Nah. Punten. Nah, sok. Ada. Ya, kalau sudah bikin dokumen utamanya, kalian buat sumber datanya di Microsoft Excel. Dengerin. Perhatikan dulu. Nanti kalau kalian sudah bikin suratnya, sertifikatnya sudah jadi, kemudian piagamnya sudah jadi, kalian bikin sumbernya di Microsoft Excel. Nama-namanya adalah nama teman kalian, bikin 10 saja. Ya. Bikin 10 data, ya. Silakan nama teman-teman kalian, ya. Kalau misalnya kelas mau campur kelasnya, mau satu kelas ini boleh, ya. Kemudian yang piagam ada nama, ada alamat, silakan alamatnya bebas, tapi namanya adalah nama teman-teman kalian di kelas ini. Oke? Dihapus. Ininya pilih format. Tuh, jadi nanti pilih format dulu. Mana ini kelebihan? Ya. Tutupan itu berapa? Ini. Ini. Baik. Geser. Nah, sok atur aja. Fotonya gimana? Udah? Mana? Klik format. Crop text. Crop. 10 saja. Behind. Ya, geser. Oh.
Langsung aja ke Simpan aja. Sok simpan dulu itunya. Ini klik ininya, format, praktek, ya, tag. Duh, kalau nggak bisa ada tanda panahnya, klik home, jadi select objek, tuh, pindahin. Ya, bentar. Nah, tok. Karena menu home lagi, kemudian select lagi, select objeknya diklik lagi. Nah, biar muncul kursor. Aduh, kenapa? Iya, ini format, praktek, behind. Nggak disesuaikan. Kemudian loncat ke atas. Geser. Oh. Yap, aduh. Sok diatur gimana. Tinggal insert, klik yang mana ini insert. Tuh. Tinggal nanti ke format, praktek, behind tag. Tinggal digeser. Pindahin. So, kalau sudah bikin 10 sumber datanya di Microsoft Excel, kemudian kalian insertkan ini bikin aja file baru, dokumen new blank. Ini close. Klik format, tuh menu format, urap tag, behind tag. Ya, geser, bisa nggak? Ini klik menu home, karena select. Objek, klik. Ini gambarnya, klik. Coba ngepas. Kok susah? Geserin dulu. Praktek, tuh kan diatur. Lihat sumber datanya, kalau yang dibutuhkannya 3 data, jangan lupa 3 data. Ini nama sama kelas. Sudah? Coba lihat. Next. Oke, mantap. Silakan bikin 10 data. Jangan di close, buka aja langsung Microsoft Excel-nya. langsung keluar nggak, Pak? Nggak usah, dokumen Word-nya jangan dikeluarin, langsung aja buka Microsoft Excel-nya.
Ya. Oh, ini close aja. Close, 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 close. File blank, workbook. Di Excelnya kalau ada nama, ada file yang sebelumnya close aja, nanti blank, new, blank. Nama apa? Itu udah buat kan? Nah, Ini udah buat, udah di step. Lalu pilih ini, mailing. mailing. Oh, yang ini ya. Ini. Ya, Ash. Pilih yang tadi filenya di mana? Enggak, pilih dulu filenya. Dari sini kok. Enggak, tadi nyimpennya di mana? Ini udah. Oh, ini klik we. Klik we. Open. Nah, terus oke. Terus insert. Nih insert. Nama. Apa? Sudah? Nah, yang sudah? Kalau sudah, file nih, ini kalau sudah dimasukkan MailMerge-nya, nanti kalian filenya jangan lupa disimpan dengan nama filenya tugas 2 nama kelas. Ya. Yang di Word-nya. Yang kalau sudah dimasukkan save as, kalian file save as, ya. Kemudian cari di dokumen, kasih tugas 2 nama kalian dan kelas. File save as. Nah, di bahan praktek filenya simpan di praktek, nama tugas 2 nama dan kelas. Kalau sudah di MailMerge. Iya, gentos. Save as. Ke belakangin. Oh, back. Ininya send to back. Ininya nih behind tag. Ini juga klik format drop tag behind tag. Oh, belakang. Sudah di MailMerge. Coba kalau sudah nanti saya cek, buka dulu sebelum di save. Coba nanti saya lihat. Hah? Ya, di situ simpan. Sumber datanya itu mah udah di save dulu. Save dulu itu mah. Iya. Save. Ya, terserah di dokumen. Nah, di sini atau di sini nih di bahan praktek.
klik 2 kali. Nih. Format. Ini. Share. Kan iya. Logo sekolahnya. Sumber data itu mah Excelnya, kalau Excel mah kasih nama kalian sumber data surat aja, sumber data surat. Kalau Excel kasih nama sumber data surat saja. Kalau di Excelnya kasih sumber data surat saja. Ini ya, sok. Apa? Klik aja. Sok sampai ada muncul tanda plus. Di kursornya sampai muncul tanda plus. Nah, klik. Delete. Ini delete. Nah. Ya. Keyboardnya. Aduh. Keyboardnya nggak bener. Iya, bentar. Gerak neng punten. Aduh. Anak keyboard teh. Alah. Neng punten neng. Betot. Sok. Dah duduk lagi. Sok. Iya nang betot keyboardnya. Sok. Dah. Sip. Kalau sudah di save, itu yang kalian save wordnya. Yang kalian save wordnya. Excelnya tadi sumber datanya kan sudah di save ya? Ya, jangan lupa di save dulu. Oke. Coba di review, klik review, mailing. Coba di next aja next. Back dulu. Kalau ini ke akhir, kalau ini ke awal. Nah, itu ke awal. Oh, kan? Stop. Ini kan kembali ke 1. Next. Kalau next yang ini nih, itu mah ke akhir. Nah. Stop. Next. Oke. Siapa lagi yang sudah? Oke, mailing, klik mailing. Udah, coba review. Sudah? Mana datanya? Oke, Tasikmalaya. Oke. Siapa lagi yang sudah? Ntar dari belakang dulu coba. Next. Oke. Mantap. Sip, dia udah disimpan? Ya. Bentar. Next. Oke. 10. Ya. Next. File save as. Itu mailing, udah bikin itunya? Insert. Tuh, di depan. Nama. Yang ini klik ke sini dulu kursornya. Insert lagi, kelas. Mailing. Nah. Ya. Coba preview. Ya. Coba di next. Ya. Next. Tuh, bahkan. Oke. Sudah? Coba di review mailing, menu mailing, klik mailing.
Coba di next recordnya Sophia, Soipa, Arin, terus Najla. Oke, Najla. Next. Preview Dede. Udin, nah Udin, ayah Nog. Awan. Sudah? Oke, kalau sudah, kalian simpan filenya, ya. Oke, nanti kalian gini, Bapak ingatkan filenya sudah kalian simpan, ya, dengan nama tugas 2, nama dan kelas. Oke? Kemudian nanti kalian kopikan filenya, kemudian kita kumpulkan di grup kelas, ya. Ya, nanti dikopikan, saya kasih kopiannya, kalian kopikan, kemudian pindahkan kirim di grup kelas kalian dengan sumber datanya. Jadi Microsoft Word dan Microsoft Excel-nya, ya, jangan sampai hilang. Coba. Oke, kalau sudah, barusan Bapak cek juga sudah selesai. Bapak sudah lihat pekerjaannya, sudah bisa mengintegrasikan Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Oke, sebelum nanti kalian kumpulkan filenya, ya, karena ini kan kalian harus mengumpulkan hasil pekerjaan kalian, jadi nanti dikumpulkan di grup kelas saja, ya, atau nanti kita kirim di Google Drive, ya. Untuk selanjutnya, ini kan kalian sudah dibagi beda-beda, ya, bermacam-macam kan? Ada yang uleman, ada yang piagam, ada yang surat keterangan, kemudian ada yang surat HUT RI sama surat OSIS, ya, ya kan? Mana yang surat OSIS? Acungkan tangan. Yang LKPD-nya lembarnya surat OSIS. Oke. 1 2 3 4 5. Yang piagam penghargaan OSIS. Piagam penghargaan OSIS 1 2 3 4 5. Kemudian yang piagam surat keterangan. Surat keterangan 1 2 3 4 5. Kemudian uleman HUT RI. Undangan HUT RI, undangan HUT RI 1 2 3 4 5. Uleman bahasa Sunda 1 2 3 4 5. Oke, jadi uleman cuma 4 orang. Oke. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin bertanya dulu, ya. Pertanyaannya yang pertama, apa yang telah kalian pelajari? Apa yang telah kalian pelajari? Membuat surat ataupun surat piagam. Oke, membuat dokumen dengan menggunakan mailman. Ya, salah satunya surat piagam, ya kan? Gitu kan? Iya. Oke, kemudian berikutnya, apa yang tidak kalian pahami dari materi yang kalian pelajari pada hari ini? Ada tidak? Paham? Oke, ya. Kemudian apa, ya, materi yang kurang kalian kuasai pada pertemuan sekarang? Yang tidak pahamnya, barusan kan kalian mengintegrasikan Word dengan Excel. Apa yang belum kalian ketahui? Oh, pas mengintegrasikannya. Ya, nanti bisa kalian coba, kita latihan lagi.
ya, supaya kedepannya kalian bisa lebih lancar, karena memang ini tugasnya sebetulnya sengaja Bapak memberikan tugasnya seperti undangan. Siapa tahu nanti kalian bikin undangan pernikahan gitu kan, bikin undangan tasakur seperti ini, kemudian kalian menjadi pengurus OSIS, membuat surat OSIS. Oh, ini banyak nih mau di print, daripada ditulis tangan lebih baik bikin mail merge seperti ini ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke ya. Kalau sudah, silahkan lembar kerjanya dikumpulkan lagi. Sudah? Iya, mana lagi? Sudah semua? Oke, iya, sip. Nah, barusan kan beda-beda ya? Coba, saya minta ada perwakilan yang bisa menjelaskan garis besarnya saja. Silahkan. Ini kan beda-beda nih. Dari yang membuat undangan, uleman. Yang membuat uleman bahasa Sunda. Ayo, satu orang. Ada nggak? Ayo. Ayo. Cara, ya. Ke Microsoft Word. Jadi buatnya di Excel, lalu ke Microsoft Word kan. Oke, yang membuat piagam OSIS. Siapa tadi? Ayo, ayo. Nah, kau tadi banyak. Ayo, satu orang, silahkan. Satu orang. Apa yang bisa kalian ambil ketika membuat piagam OSIS? Oke. Ayo. Ada? Ayo, kan tadi barusan mengerjakan. Ada nggak? Nggak ada. Ya udah. HUT RI. Yang membuat surat HUT RI. HUT RI, salah HUT RI. Lupa lagi. Ya ampun. Ayo. Nggak ada? Ya, sok. Sok, nggak apa-apa. Belajar berbicara. Ayo. Aduh. Berarti paham ya? Yang membuat surat OSIS. Ya, silakan depan. Jadi dengan saya bisa memahami fitur file merge, saya bisa membuat surat OSIS dalam jangka kebutuhan yang banyak. Terus? Kebutuhan yang banyak dengan mudah dan ringkas. Oke, jadi nanti kalau bikin undangan surat OSIS itu lebih gampang. Oke, itu ya. Ya, mungkin nanti setelah ini tugasnya kalian bisa dipelajari selanjutnya, karena pertemuan yang akan datang kita akan masih membahas tentang integrasi fitur lanjut dari Microsoft Word dan Microsoft Excel. Mungkin minggu yang akan datang, ini kan baru surat ya, surat piagam. Nanti kalian membuat label masih dengan menggunakan mail merge. Tahu label? Kalau kalian seperti ini nih. Kalau kalian bikin surat undangan, contoh ini ya. Ini kan suka dilipat ya. Suka dilipat, kemudian ini dimasukkan ke dalam amplop, ke dalam plastik. Di plastiknya suka ada label ya kan? Kalau surat undangan suka ada label ya. Itu kan banyak nih. Kamu mau undangan pernikahan. Nah, nanti kalian membuat integrasi sama menggunakan mail merge. Hanya kalau ini kita membuat surat, nanti kalian membuat label ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan materi pembelajaran hari ini? Silakan. Ada yang tidak dipahami? Apa yang kalian sukai? Saat mengintegrasikan
saat mengintegrasikannya, apalagi saat membuat di saat membuat filenya di Excel, apalagi Saat memindahkan nama ke mana Word. oh saat memindahkan nama, saat muncul ya di Microsoft Word dihitung. Oke ya, sip, sudah bisa dipahami berarti semuanya ya. Oke, mudah-mudahan pembelajarannya bisa kalian pelajari, bisa kalian ambil pelajarannya. Kemudian apa yang sudah kita pahami, pelajari, bisa kalian pahami, bisa kalian nanti gunakan untuk kepentingan kalian di masa yang akan datang. Oke, sebelum kita akhiri, tepuk semangat dulu ya. Siap, tepuk semangat. Bagus, ya masih semangat ya. Mantap. Oke, karena waktunya mungkin sebentar lagi kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah kalian pelajari bisa kalian pahami. Nanti untuk kedepannya bisa kalian gunakan untuk kepentingan yang luar biasa, bisa di masyarakat, bisa di negara, bisa di organisasi apapun. Oke? Ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga semuanya mendapatkan hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita akhiri silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang langkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, silahkan ditutup dengan salam. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi mohon maaf atas apa yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kekurangannya bisa kita sempurnakan dan kelebihannya semoga menjadi manfaat buat kalian. Apa yang Bapak sampaikan juga bisa mendapatkan pelajaran yang lebih buat kalian. Itu saja dari Bapak, materi pembelajarannya kita akhiri. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mau matikan dulu komputernya, silakan. Di turn off, di shutdown. Ya, sebelum selesaikan dulu. Sudah? Sudah ya? Ya, silahkan. Terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan pulangnya. Sampaikan salam saya kepada orang tua kalian. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mangga. Ternuhun. Iya, terima kasih. Muter. Iya, sama-sama. Sok. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih ya semuanya ya. Oke. Apanya? Waalaikumsalam. Yuk, sama-sama. Udah? Udah?
Network error. Pause aja. Udah, stop.